guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Meliana. Di video kali ini aku akan membahas tentang penyuluhan yang saya beri tema para remaja serta anak-anak tidak bisa lepas dari gadget di Kelurahan Bandung Harjo. Sebelum saya next videonya, jangan lupa like, subscribe, komen untuk mensupport next video dari saya. Pada zaman sekarang, para remaja bahkan hingga anak-anak pun tidak bisa lepas dari gadget. Bermain dan memegang gadget setiap hari, bahkan sampai tidak mengenal waktu untuk ibadah, makan, serta mengerjakan tugas. Orang tuanya pun kadang membiarkan anaknya, hingga anaknya tidak mengenal waktu, hanya demi gadget. Bahkan, alat teknologi yang satu ini menjadi salah satu bawang wajib yang ada di genggaman para remaja dan anak-anak. Selain itu, menggunakan gadget bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan di era sebelumnya. Beda dengan zaman dahulu yang belum mengenal gadget. Semua remaja bahkan anak-anak pun mudah dididik dan mengenal waktu lebih mendalam. Tetapi, jika gadget digunakan untuk mencari informasi yang positif, maka banyak efek samping untuk remaja dan anak-anak itu tersebut. Seperti sekarang ini, yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19, para anak-anak sekolah, kuliah, bahkan kerja pun diwajibkan dilakukan di rumah dengan cara daring. Proses tersebut bisa memanfaatkan gadget sebaik mungkin untuk menerima dan mencari informasi yang positif. Contohnya untuk menambah pengetahuan agama, terutama kita umat muslim, wajib meningkatkan iman dan takwa kita. Sekarang ini kita masih diuji oleh Allah, maka kita banyak memohon ampun dan memperbanyak doa agar kembali seperti biasa kegiatan kita. Meninggalkan gadget ketika waktu sholat tiba itu sangat penting untuk kita agar dapat mengerjakan sholat dan selalu diberi kemudahan. Adapun dalil tentang kewajiban sholat oleh umat muslim dalam surat An-Nisa ayat 103 yang artinya adalah sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selain itu, agar anak-anak meninggalkan gadget, orang tua pun wajib mengetahui dan mendidik anaknya agar tidak terjerumus ke hal negatif dengan gara-gara menggunakan gadget yang tidak benar. Adapun juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak. Di antaranya adalah yang pertama ada mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah yang menciptakannya dan seluruh alam semesta, mengenal dan mencintai Rasulullah SAW yang pada diri beliau terdapat suri tauladan yang mulia, serta agar mereka mengenal dan memahami Islam untuk diamalkan. Ajarkanlah tauhid dan jauhkan serta laranglah anak dari berbuat syirik. Yang kedua adalah pada usia balita sekitar 2-5 tahun, kita ajarkan kepada mereka kalimat-kalimat yang baik serta membaca Al-Quran. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat dan generasi tabi'in dan tabi'at, sehingga banyak dari mereka yang sudah menghafal Al-Quran pada usia sangat belia. Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia pada masa kecil dengan kemampuan menghafal yang luar biasa. Oleh karena itu, orang tua harus pandai memanfaatkan kesempatan untuk mengajarkan anak-anaknya dengan hal-hal yang bermanfaat pada usia-usia balita. Usaha ini harus terus dijalankan, meskipun mungkin di sekitar tempat tinggal kita tidak ada sekolah semacam tahfidzul Quran ataupun sekolah madrasah dan lainnya. Selanjutnya ada perhatian terhadap sholat juga harus menjadi prioritas utama bagi orang tua kepada anaknya. Sholat merupakan tiang agama. Jika seseorang melalaikan sholat, niscaya agamanya ini tidak bisa tegak pada dirinya. Sholat ini pula lah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di akhirat. Untuk itulah, hendaknya orang tua dengan tiada bosan senantiasa memberikan contoh dengan sholat di awal waktu, dengan berjamaah di masjid, mengajaknya serta menanyakan kepada anaknya, apakah dia telah menunaikan sholat ataukah belum. Yang keempat ada perhatian orang tua kepada anaknya, juga dalam hal akhlaknya,
juga perlu diperhatikan teman pergaulannya anaknya tersebut. Dan ada pun juga dampak negatif dari kecanduan menggunakan gadget. Yang pertama ada masalah pada mata. Karena terlalu lama menatap layar gawai, mata bisa menjadi bermasalah. Beberapa masalah pada mata yang beresiko terjadi pada kecanduan gadget: mata lelah, mata kering, dan penglihatan bisa terganggu. Yang kedua adalah nyeri di bagian tubuh tertentu. Orang yang sudah kecanduan gadget mungkin bisa menyadari bahwa lehernya sering tertekuk dan jari-jari tangannya tidak berhenti mengetik di layar gadgetnya. Hal ini membuat mereka rentan mengalami sakit leher, nyeri bahu, serta nyeri pada jari-jari dan pergelangan tangan. Yang ketiga adalah infeksi. Pecandu gadget seringkali rela bergadang, sehingga kualitas dan waktu tidurnya berkurang. Jika dibiarkan berkepanjangan, hal ini dapat menyebabkan gangguan tidur. Masalah kesehatan ini bisa meningkatkan resiko terjadi obesitas, diabetes, penyakit jantung, bahkan infeksi. Setelah mengetahui dampak negatif dari penggunaan gadget, kemudian bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Upaya pencegahan pengaruh gadget pada anak melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dampak gadget kepada orang tua di kelurahan saya, yaitu Kelurahan Mangunharjo, Kota Semarang. Untuk mengurangi dan menghentikan kecanduan gadget, memang diperlukan kedisiplinan. Namun hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri seorang remaja serta orang lain. Orang tua wajib mengawasi anaknya pada saat memegang gadget. Apakah anak tersebut menggunakannya dengan baik atau bahkan mungkin digunakan untuk hal yang menjerumus ke negatif. Pengabdian masyarakat ini bertujuan sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir pengaruh gadget di kalangan anak-anak dan remaja dengan memberikan edukasi dampak penggunaan gadget kepada orang tuanya, yaitu seorang ibu. Oleh karena itu, pentingnya edukasi terhadap ibu tentang dampak gadget ini harus terus dilakukan agar mampu mendampingi anak dalam tumbuh berkembangnya. Sasaran penyuluhannya adalah masyarakat umum, karena semua didata mayoritas tingkat remaja serta anak-anak banyak yang masih tidak bisa meninggalkan gadget. Kemudian, inilah langkah-langkah lebih lanjut agar bisa merubah para remaja dan anak-anak tidak bisa lepas dari gadget. Yang pertama adalah memperbanyak sosialisasi dengan teman ataupun orang-orang terdekat. Pergilah traveling atau sekadar kumpul-kumpul bersama teman-teman terdekat, karena jika selalu sendirian, maka ujung-ujungnya adalah tidak bisa jauh dari gadget dan kembali tidak bisa jauh dari barang elektronik yang satu ini. Yang kedua adalah mematikan gadget 30 menit sebelum tidur. Jika sebelum tidur mempunyai kebiasaan memainkan ponsel, maka mulai dari sekarang kebiasaan tersebut harus buang jauh-jauh agar bisa lepas dari kecanduan ponsel. Matikan gadget sekitar 30 menit atau 1 jam sebelum tidur. Ini juga berfungsi agar bisa cepat-cepat tidur dan kembali segar di pagi hari. Yang ketiga adalah menghapus beberapa aplikasi yang membuat kecanduan. Setiap orang pasti mempunyai satu atau lebih di ponsel atau di gadget yang paling sering dimainkan. Jika aplikasi tersebut tidak memberikan banyak manfaat untuknya, lebih baik dihapus saja aplikasi tersebut. Jika anak-anak menggunakan gadget, maka orang tua bisa menghapusnya. Yang keempat adalah memberi batasan waktu untuk menggunakan gadget. Cobalah untuk memberikan batasan waktu saat memainkan gadget. Misalnya tidak boleh menggunakan gadget di saat-saat tertentu,
seperti saat sedang berkumpul di ruang keluarga, saat makan, saat bersama seseorang, ataupun sedang bekerja. Yang kelima adalah gadget diganti dengan buku. Membaca buku pastinya akan lebih memberikan banyak manfaat daripada hanya sekedar memainkan ponsel pada waktu yang kurang pas. Carilah jenis buku yang disukai dan galilah ilmu sebanyak-banyaknya dari buku yang dibaca. Harapannya saja setelah melakukan penyuluhan bisa mengurangi bahkan menghilangkan para remaja dan anak-anak yang tidak bisa meninggalkan gadgetnya dengan cara tersebut, supaya generasi kedepannya tidak tergantungan seperti generasi saat ini yang banyak mengandung negatif bagi anak-anak serta remaja. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.